Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah materi, yaitu teori pengambilan keputusan. Adapun pengertian dari teori pengambilan keputusan, pengambilan keputusan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Adapun materi kedua yaitu dasar-dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses penting dalam kehidupan sehari-hari di mana seseorang atau sebuah organisasi harus memilih di antara beberapa pilihan yang tersedia. Berikut adalah beberapa dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, analisis informasi. Yang keempat, pilihan alternatif. Yang kelima, memilih keputusan. Yang keenam, pelaksanaan keputusan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi keputusan. Adapun materi ketiga yaitu proses dalam pengambilan keputusan. Proses dalam pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk memilih di antara beberapa pilihan yang tersedia. Proses ini melibatkan evaluasi informasi, alternatif dan konsekuensi untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan tujuan atau kebutuhan yang ada. Adapun materi yang keempat yaitu keputusan dalam berbagai kondisi, adalah tindakan atau hasil dari proses memilih di antara beberapa opsi atau alternatif yang tersedia. Keputusan yang dapat diambil dalam berbagai kondisi dan situasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks bisnis dan organisasi. Adapun yang kelima dalam materi ini, tipe pengambilan keputusan. Terdapat beberapa tipe pengambilan keputusan, yaitu yang pertama pengambilan keputusan individual, yang kedua pengambilan keputusan kelompok, yang ketiga pengambilan keputusan programmatic, yang keempat pengambilan keputusan non programmatic, pengambilan keputusan strategis, yang keenam pengambilan keputusan taktis, yang ketujuh pengambilan keputusan etis, yang terakhir yaitu pengambilan keputusan krisis. Adapun materi yang ketujuh yaitu diagram pohon keputusan. Diagram pohon keputusan di Switch adalah representasi visual dalam serangkaian keputusan dan konsekuensi yang mungkin dalam pengambilan keputusan dalam diagram pohon keputusan. Keputusan diwakili oleh simpul yang mungkin dalam pengambilan keputusan, sedangkan konsekuensi atau hasil dari keputusan tersebut diwakili oleh simpul hasil. Diagram keputusan digunakan dalam berbagai bidang termasuk ilmu komputer, manajemen risiko, keuangan, dan ilmu data. Diagram ini membantu dalam memvisualisasikan skenario keputusan yang kompleks, memahami konsekuensi dari berbagai alternatif keputusan, dan membantu mengidentifikasi solusi yang optimal. Adapun materi yang kedelapan yaitu motivasi dan manajemen keputusan. Motivasi adalah dorongan investasi yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku dalam mencapai tujuan atau keputusan yang tertentu. Motivasi yang dapat berasal dari kebutuhan, harapan, nilai-nilai, atau dorongan lain yang mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks manajemen, motivasi merupakan faktor tentang yang mempengaruhi kinerja, produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Manajemen keputusan merupakan proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan sistematis dalam sebuah organisasi. Manajemen keputusan melibatkan identifikasi masalah, pokoknya aku cancang, pengumpulan dan analisis informasi, evaluasi alternatif, pemilihan keputusan terbaik, serta implementasi dan evaluasi keputusan yang diambil. Tujuan dari manajemen keputusan
untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan hasil yang optimal. Pelanjutan yaitu materi ke-9, teori X dan Y. Teori X dan Y teori yang adalah pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia yang ditemukan oleh Douglas McGregor. Teori X mengasumsikan bahwa karyawan cenderung malas, tidak suka bekerja, dan memerlukan pengawasan ketat serta insentif eksternal bekerja dengan baik. Teori Y mengasumsikan bahwa karyawan secara alami memiliki dorongan untuk bekerja, mencari tanggung jawab, menerima tantangan, dan berkembang. Manajemen yang berdasarkan diri pada teori Y cenderung memberikan kepercayaan, otonomi, dan kesempatan pengembangan kepada karyawan. Lanjut dari materi ke-10 yaitu manajemen konflik dan pengambilan keputusan. Manajemen konflik melibatkan penanganan atau penyelesaian konflik antara individu atau kelompok dengan cara yang konstruktif. Tujuan utamanya manajemen konflik adalah untuk mencegah, mengidentifikasi, menyelesaikan atau mengelola konflik agar tidak mengganggu hubungan kerja atau kinerja organisasi. Pendekatan dalam manajemen konflik dapat melibatkan komunikasi efektif, negosiasi, mediasi, atau arbitrase untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Pengambilan keputusan merupakan proses penting dalam manajemen yang melibatkan pemilihan di antara beberapa alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan masalah. Proses pengambilan keputusan ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi yang relevan,